Angin membawa berita melalui dermaga. Sejuk terasa menuju hutan lebat. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-31, Kamis 6 November 2025. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap tekun dan setia, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, yang masih dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, dan membimbing untuk sampai kepada solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan hari ini Yesus mengajak kepada kita semua membuka paradigma hidup kita, membuka hati kita, membuka hidup kita bagi
mereka yang bersalah, bagi mereka yang berdosa. Yesus memberikan pencerahan kepada orang-orang Farisi yang mempertanyakan pilihan hidupnya, sikap hidupnya, bahwa dia dekat dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Kelihatannya pilihan Yesus, sikap Yesus, belas kasih Yesus itu tidak disetujui oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, yang seolah-olah menganggap diri benar dan pantas untuk tidak bergaul dengan mereka yang bersalah, dengan mereka yang berdosa, dengan mereka yang dicap sebagai orang berdosa. Tetapi Yesus memberikan sebuah paradigma, memberikan sebuah pemaknaan baru tentang belas kasih Allah, tentang kebaikan Tuhan, bahwa orang-orang berdosa diumpamakan meskipun hanya 1 dari 100, meskipun hanya 1 dari 5 dirham, tetapi itu membawa sukacita ketika ditemukan, ketika bertobat. Mau mengajak kepada kita semua bahwa orang berdosa pun adalah juga anak-anak Allah, adalah dambaan Tuhan untuk membawa mereka kepada perbaikan, kepada pertobatan. Dan kiranya bahwa kita menyadari, Yesus mau mengajak kita memiliki kesadaran bahwa semua orang dicintai oleh Tuhan, meskipun telah bersalah, meskipun telah berdosa. Tetapi Tuhan menghendaki, dan para malaikat juga akan bersuka cita ketika orang yang berdosa itu bertobat, kembali kepada Allah, dan ada di jalan yang benar. Dan sukacita yang digambarkan yang terjadi di surga di kalangan para malaikat tidak main-main, seperti 1 ekor domba yang ditemukan dari antara 100 yang ada, dan seperti dirham yang tentu saja sangat berharga ketika hilang ditemukan dan membawa sukacita. Maka kiranya semoga selain kita memiliki paradigma Allah selalu mencintai dan menginginkan orang berdosa bertobat, kita juga sendiri mengupayakan pertobatan hidup kita. Tetapi lebih daripada itu juga semoga kita mengkondisikan, memungkinkan, membimbing orang-orang di sekitar kita untuk juga bertobat, juga kembali kepada Allah. Tidak lagi menjadi domba yang hilang, tidak lagi menjadi dirham yang hilang, karena pasti itulah yang juga diingini, yang dikehendaki oleh Allah. Orang berdosa ditemukan kembali, bertobat, kembali kepada Allah. Dan Allah akan membuka pintu belas kasih, pengampunan, pertobatan. Dan itu akan membawa menjadi sumber sukacita. Bukan hanya bagi dunia, bukan hanya bagi sesama manusia, tetapi dikatakan sukacita di surga, sukacita di kalangan para malaikat. Kita adalah orang-orang yang telah merasakan belas kasih, kebaikan, kerahiman Tuhan. Karena kita juga adalah orang berdosa yang telah diampuni, yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka semoga kita juga membuka pintu belas kasih, kebaikan. Kita menjadi perpanjangan hati Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah yang memiliki, yang memberikan belas kasih kepada mereka yang berdosa, kepada mereka yang bersalah, supaya semakin banyak orang merasakan belas kasih dan kebaikan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha pengampun, bukan Allah yang pertama-tama menghukum, tetapi menghendaki keselamatan dan bertobatnya orang-orang untuk datang, untuk kembali, untuk ada di jalan Allah, untuk ada di dalam kerangka karya keselamatan Tuhan. Dan karya keselamatan Tuhan itu diwartakan, disampaikan, ditunjukkan juga melalui diri kita, manusia-manusia yang lemah, yang berdosa ini, yang mau berubah, yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Allah. Maka semoga kita dengan tekun berdoa dan mengupayakan pertobatan hidup kita, dan juga mengupayakan pertobatan bersama pribadi-pribadi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya ada sukacita di dunia, tetapi juga ada sukacita di surga di kalangan para malaikat karena pertobatan orang berdosa.
Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.